Pertandingan antara Arema FC kontra Persib Bandung pada laga pekan ke-20 BRI Liga 1 2024 baru saja berakhir. Tontonan menarik, menegangkan, dan penuh strategi baru saja tersaji di Stadion Supriyadi, Blitar, Jawa Timur. Dalam pertandingan yang baru saja usai tersebut, kedua tim menampilkan permainan menarik dan juga seru sejak menit awal pertandingan. Tim tuan rumah Arema FC punya misi besar untuk bisa meraih poin penuh demi bisa merangsek ke papan tengah kompetisi Liga 1. Sekaligus memperbaiki catatan minor skuad Singoedan di beberapa laga terakhirnya. Sementara tim Persib Bandung berusaha bangkit usai baru pertama kalinya mengalami kekalahan perdananya pada pekan ke-19 kemarin oleh Dewa United. Sekaligus membuktikan kelasnya untuk menjaga asa menjadi juara back-to-back BRI Liga 1 musim ini. Pada laga kali ini Hodak memarkirkan pemain barunya seperti Girvan Castaner dan juga Ahmad Agung di bangku cadangan. Jalannya pertandingan babak pertama, menit ke-8 Adam Malis melakukan percobaan dengan sepakan jarak jauhnya, namun tembakannya masih melenceng dari gawang Lucas Pirigeri. Menit ke-12 William Marsilio mendapatkan satu peluang berbahaya di depan kotak penalti Persib Bandung, namun sepakan kerasnya masih bisa diblok oleh Matteo Kocijan. Beberapa kali Persib Bandung lewat Jor Alves mencoba memanfaatkan sisi kiri pertahanan Arema FC, namun pengawalan yang dilakukan Ahmad Maulana selalu bisa menggagalkan penetrasi yang dilakukan oleh Jor Alves. Tidak banyak peluang yang didapatkan kedua tim hingga menit ke-30. Permainan bertahan diperagakan kedua kubu. Persib akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-32 lewat tandukan terukur Tyron Del Pino, memanfaatkan ke mulut di depan gawang Arema FC. Persib Bandung unggul 1-0 atas tim tuan rumah Arema FC. Jelang menit akhir pertandingan babak pertama, Charles Lokolingoy berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi headingnya ke gawang Kevin Rey Mendoza. Wasit sempat melakukan checking VAR untuk gol Arema FC ini, karena sebelum gol tercipta ada pemain Persib Bandung yang dilanggar oleh pemain Arema FC. Namun setelah dicek lewat VAR, gol Arema FC tetap disahkan dan skor imbang 1-1 menjadi penutup pada babak pertama ini. Untuk hasil pertandingan kalian bisa lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Jelang laga tandang menghadapi Arema FC, pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak memberikan tanggapannya terkait kondisi permukaan lapangan di Stadion Supriyadi, Blitar, yang kerap dikeluhkan oleh para pelatih maupun pemain di kompetisi Liga 1 musim ini. Keluhan tersebut mengenai kerasnya kondisi tanah di stadion tersebut dan tidak ratanya kostur tanah. Aliran bola juga cenderung membal, sehingga menyulitkan untuk mengirimkan umpan datar meskipun lapangannya sudah diperbaiki sekalipun. Keluhan tersebut bahkan sempat beberapa kali datang dari kubu Arema FC sendiri, selaku pemakai stadion tersebut selama kandang asli mereka. Stadion Kanjuruhan Malang direnovasi total oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR. Menurut Hodak, dia belum pernah merasakan langsung bagaimana kondisi lapangan di Stadion Supriyadi, dan ia baru melihat di televisi saja, sehingga tidak bisa berkomentar banyak. Namun bila benar demikian, maka menurutnya tim Persib Bandung harus dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan yang keras tersebut, karena sang tuan rumah Arema FC pun pasti akan kesulitan dengan kondisi lapangan. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa dirinya hanya berharap tidak ada lagi pemain Persib Bandung yang cedera karena kondisi lapangan yang buruk setelah sebelumnya. Deddy Kusnandar mengalami patah tulang fibula di Bantul, dan Rahmat Irianto cedera ACL di Jayapura karena buruknya kualitas lapangan. Saya belum lihat ini, saya hanya lihat di televisi. Saya akan beritahu setelah pertandingan. Kalau bagi kita seperti itu, maka bagi mereka juga seperti itu. Jadi kita harus beradaptasi. Saya hanya berharap tidak ada cedera kali ini, kata Bojan Hodak. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak memberikan tanggapannya terkait tidak konsistennya hasil yang diraih oleh calon lawan Persib Bandung di pekan ke-20 kompetisi Liga 1 musim ini, Arema FC. Menurut Hodak, Arema merupakan tim yang sangat kuat di kandang. Namun memang mereka tidak konsisten secara hasil ketika menjalani laga tandang yang disebutnya karena perjalanan jauh yang harus ditempuh di Liga Indonesia. Ia menerangkan bahwa ketika bermain tandang, Persib memerlukan minimal 3 jam untuk perjalanan. Itu hanya ketika mereka bertanding di Jakarta. Belum lagi, bila Persib Bandung harus melakukan perjalanan menggunakan pesawat atau kereta api, yang disebutnya bisa memakan waktu minimal 7 jam. Hal tersebut juga menurutnya pasti dirasakan oleh Arema FC sehingga klub asal Malang tersebut memiliki hasil yang naik turun di Liga 1 musim ini. Letak geografis kota Malang juga disebutnya sebagai tantangan lain bagi Arema FC. Di kandang, mereka sangat kuat. Tandang, kadang-kadang di sana-sini. Mereka mungkin tidak konsisten. Tetapi orang-orang tidak mengerti bahwa Liga Indonesia sangat-sangat sulit, karena Anda punya banyak perjalanan.
Kemanapun kita pergi, perjalanan tidak mungkin kurang dari 3 jam. Jika Anda pergi ke Jakarta, itu 3 jam. Jika Anda pergi ke tempat lain dengan penerbangan, itu minimal 6-7 jam. Dan untuk Arema, ini tentu juga menjadi kekurangan dari Malang, pergi ke selatan, kata Bojan Hodak. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan penjelasan terkait badai cedera yang saat ini menghantui skuadnya dengan 7 pemain mengalami cedera dan 4 diantaranya dipastikan absen hingga akhir musim. Menurut Hodak, dari ke-7 pemain Persib yang saat ini mengalami cedera, hampir seluruhnya disebabkan oleh faktor eksternal. Yang pertama adalah kualitas lapangan yang buruk, sehingga Deddy Kusnandar alami patah tulang fibula di Bantul, dan juga Irianto cedera ACL di Jayapura. Hodak kemudian menjelaskan faktor lain yang menyebabkan duo Febri Haryadi dan Rezaldi Heanusa cedera. Menurutnya, Febri cedera karena turnamen pramusim yang dipaksakan, sehingga para pemain yang baru saja selesai libur kompetisi langsung bermain kompetitif yang membuat pemainnya cedera. Faktor lainnya adalah karena tackle keras yang dilakukan oleh lawan. Hal ini terjadi pada cedera yang dialami oleh Dimas Derajat dan Zulkifli Lukmansyah, yang menurut Hodak sudah menjadi resiko pekerjaan mereka sebagai pemain sepak bola. Hodak kemudian menjelaskan bahwa selama dirinya melatih Persib Bandung, hampir tidak ada pemain yang mengalami cedera pada bagian ototnya. Yang dalam kata lain, tim pelatih fisik dan juga tim medis Persib Bandung sudah bekerja dengan sangat baik. Bisa dilihat, jika dianalisa, cedera Deddy, cedera Irianto karena lapangan yang buruk. Keduanya cedera karena lapangan yang sangat buruk. Untuk cedera para pemain, pada dasarnya hal yang tidak bisa dihentikan. Karena itu bukan disebabkan karena kami. Febri juga cedera di awal musim ini ketika kami belum cukup fit. Tetapi mereka ingin menggelar Piala Presiden. Lalu Rezaldi, dia cedera sudah sejak lama, sejak masih membela Persija. Jadi ada cedera di bagian kartilage, dan tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu kesembuhan, kata Bojan Hodak. Ia menerangkan bahwa satu-satunya pemain yang menderita cedera pada bagian otot hanyalah David da Silva. Yang disebutnya juga terjadi karena David sempat lama tidak berlatih karena cedera yang sebelumnya ia alami sehingga harus absen cukup lama. Ketika menjadi pemain profesional, mungkin itu akan mengalami kerusakan jika tidak ditangani dengan serius. Jadi ini hal yang normal. Ketika ada pemain mengalami cedera di ankle, itu bagian dari pekerjaan, dan mungkin ada tackle yang dialami. Tetapi kami tidak ada pemain yang menderita cedera otot. Itu normal dialami setiap klub. Tetapi tidak ada yang terjadi di kami. Cedera yang dialami pemain kami kebanyakan karena lapangan dan tackle. David hanya satu-satunya yang mengalami cedera otot. Tetapi itu karena dia beberapa bulan terakhir kurang berlatih karena masa pemulihan. Sejak musim lalu juga dia banyak bermain, sehingga mungkin itu terlalu banyak baginya, kata Bojan Hodak. David da Silva tidak dibawa oleh Persib Bandung dalam perjalanan tandang ke Blitar guna menghadapi tantangan dari tim tuan rumah Arema FC. David mengalami cedera otot sehingga harus diistirahatkan selama 1 pekan. Dengan tidak dibawanya David da Silva, sang pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun membicarakan peluang pemain anyar Persib Bandung, yakni Girvan Castana, untuk bermain sejak menit pertama di laga yang akan digelar pada hari Jumat 24 Januari hari ini. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Kasta telah beradaptasi dengan baik bersama tim dan sudah menunjukkan peningkatan dalam latihan meskipun masih belum siap bermain selama 90 menit. Hodak pun mengatakan bahwa ada 2 kemungkinan terkait menit bermain Kasta. Pertama, ia akan menurunkannya sebagai starter dan diganti pada menit ke-60, atau akan mencadangkannya terlebih dahulu dan dimasukkan pada awal babak kedua. Girvan beradaptasi dengan baik bersama tim. Dia nampak sudah lebih baik di latihan. Memang saya melihatnya belum siap untuk bermain selama 90 menit. Mungkin saja bermain sebagai starter dan tampil sekitar 60 menit. Atau mungkin dimainkan di babak kedua dan tampil selama 45 menit. Untuk itu, kami akan tentukan hari ini, kata Bojan Hodak. I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that